Saudara sekalian, melalui forum ini, secara bertahap saya akan membahas secara tuntas metodologi penelitian televisi dan film. Secara keseluruhan, bahan diskusi kita terdiri atas 9 bab, dimulai dari bab pertama yang membahas tentang dasar-dasar penelitian, ditutup dengan bab terakhir tentang pelaksanaan praktik penelitian. Hal ini menandakan bahwa tujuan utama pembahasan ini adalah menyediakan informasi selengkap mungkin bagi Anda untuk menjadi peneliti yang baik di bidang televisi dan film. Selain hal-hal yang bersifat eksplisit, apa yang implisit pada setiap bab dalam forum ini adalah ajakan pada Anda sebagai peneliti untuk berpihak kepada pembaca, untuk membayangkan bagaimana mereka akan menilai dan merespons apa yang telah kita tulis. Dengan cara ini, kita tidak hanya berfokus pada isi penelitian, tetapi juga peduli dan bersikap hati-hati terhadap bentuk penyajian. Secara keseluruhan, unsur-unsur penulisan hasil penelitian yang meliputi struktur, gaya, dan metode pembuktiannya bukanlah formula kosong, melainkan strategi terpadu yang dapat membantu meyakinkan pembaca agar menerima klaim penelitian kita. Saudara sekalian, untuk dapat memahami metode penelitian secara komprehensif, Anda harus terlebih dulu mempelajari dasar-dasar penelitian. Wawasan mengenai dasar-dasar penelitian ini saya rangkum pada bab 1. Nah, setelah mempelajari bab 1 ini, Anda diharapkan mampu memahami hakikat metode penelitian, model dan jenis penelitian, serta komponen metode penelitian. Manusia adalah makhluk yang dikaruniai sifat dan rasa ingin tahu. Apa yang ingin diketahui orang per orang berbeda-beda, dan derajat keingintahuan tersebut juga berbeda-beda. Ada yang kadar keingintahuannya sangat besar, sebagaimana halnya para ilmuwan. Ada pula yang kadar keingintahuannya biasa-biasa saja. Untuk menyalurkan hasrat keingintahuannya, manusia mempunyai berbagai cara yang dapat dipilih. Ada yang berpikir secara mendalam seperti filosof, ada yang menyendiri dan merenung seperti para pertapa. Ada pula yang menggunakan intuisinya untuk menduga atau memperkirakan. Semua pilihan cara tersebut dilakukan manusia untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Sebagian dapat menghasilkan jawaban, sebagian lainnya tidak menghasilkan apa-apa, malah ada yang semakin menambah kebingungan. Metode penelitian ilmiah sesungguhnya hanya salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukannya, sebagai cerminan rasa ingin tahunya yang besar terhadap berbagai fenomena dan peristiwa di jagat raya ini. Namun, sebagai suatu cara untuk menemukan kebenaran yang pada khasanah ilmiah disebut sebagai kebenaran ilmiah, metode ilmiah mempunyai sejumlah kelebihan yang tidak terdapat pada cara-cara yang lain. Untuk memahami secara baik substansi metode penelitian ilmiah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik, yakni makna dan hakikat ilmu pengetahuan, perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah, serta prosedur dan proses penelitian ilmiah. Pada umumnya, suatu kebenaran ilmiah dapat diterima karena 3 hal, yakni adanya koherensi, adanya korespondensi, dan pragmatisme. Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, suatu pernyataan bahwa si fulan akan mati dapat dipercaya karena pernyataan tersebut dilandasi oleh perhitungan matematis yang disusun berdasarkan sejumlah aksioma yang telah lebih dulu diketahui kebenarannya.
Dasar lain untuk mempercayai kebenaran adalah sifat korespondensi. Ini diprakarsai Bertrand Russell. Suatu pernyataan akan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung di dalam pernyataan itu berhubungan atau berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Pernyataan bahwa Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dianggap benar karena Surabaya memang ibu kota Provinsi Jawa Timur. Namun, apabila ada yang mengatakan bahwa ibu kota Republik Rakyat Cina adalah London, maka pernyataan tersebut tidak akan dipercaya karena tidak terdapat objek yang berkorespondensi dengan pernyataan tersebut. Secara faktual, dan hal ini mudah dibuktikan, ibu kota Republik Rakyat Cina adalah Beijing, bukan London. Kebenaran yang diperoleh melalui proses berpikir secara ilmiah pada umumnya bersifat koheren dan koresponden. Berpikir secara deduktif berarti menggunakan sifat koheren dalam menentukan suatu kebenaran, sedangkan berpikir secara induktif berarti menggunakan sifat koresponden dalam menentukan suatu kebenaran. Kebenaran juga dipercaya karena sifat pragmatis. Dengan kata lain, suatu pernyataan dapat dipercaya kebenarannya karena pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis atau mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini dikembangkan Charles Sanders Peirce dan dianut banyak ahli pada masa-masa berikutnya. Misalnya, ada teori X dalam ilmu genetika, dan dengan teori tersebut telah dapat dikembangkan teknik Z untuk mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap serangan penyakit. Secara ilmiah memang telah terbukti bahwa teknik Z dapat membuat tanaman tahan penyakit. Dari penemuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teori X adalah benar karena teori tersebut bersifat fungsional dan berguna. Secara pragmatis, masyarakat percaya kepada paham demokrasi karena paham ini bersifat fungsional dalam memberi pegangan dan aturan hidup bernegara. Agar pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan atau sains bersifat utuh dan terpadu, maka kita perlu memahami makna pengetahuan dan ilmu pengetahuan, salah pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, dan perbedaan antara ilmu pengetahuan serta ilmu pengetahuan semu atau pseudoscience. Sifat dasar manusia adalah ingin tahu segala hal. Oleh karena itu, manusia selalu bertanya. Jika seseorang secara bersungguh-sungguh bertanya, maka sebenarnya dia ingin mengubah status dirinya dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah sebabnya seseorang yang tidak tahu disebut tidak berpengetahuan, dan orang yang tahu disebut berpengetahuan. Adapun objek yang diketahui disebut pengetahuan atau knowledge. Apa akibat makna pengetahuan itu? Apa hakikat ilmu pengetahuan itu? Secara umum, pengetahuan adalah jawaban atas rasa ingin tahu manusia tentang fenomena dan peristiwa alam semesta, baik dalam bentuk fakta atau abstraksi kejadian dan gejala, konsep atau kumpulan fakta, maupun prinsip atau rangkaian konsep-konsep. Sebagai contoh, jika kita mengetahui bahwa di kampus UNED terdapat 25.000 orang mahasiswa dan 5% diantaranya mendapat beasiswa, kita dalam hal ini telah mempunyai pengetahuan dalam bentuk fakta atau fact. Begitu juga jika kita mengetahui bahwa 5% mahasiswa yang mendapat beasiswa itu adalah, misalnya, mahasiswa yang berprestasi di atas rata-rata. Namun, jika kita mulai menghubungkan antara fakta pertama dengan fakta kedua, maka pengetahuan kita kini telah menjadi suatu konsep. Dengan demikian, konsep adalah abstraksi yang lebih tinggi dari fakta, berupa penafsiran atau deskripsi keterkaitan atau korelasi antara fakta yang satu dengan fakta lainnya.
Apabila kita mengamati keadaan kampus-kampus lain dan menemukan kecenderungan yang sama, lalu kita menyusun suatu generalisasi yang menjelaskan keterkaitan umum antara tingkat kecerdasan mahasiswa dengan beasiswa yang mereka peroleh, maka pengetahuan kita naik satu level menjadi suatu prinsip atau prinsipal. Perlu dicatat, pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah pasti berasal dari pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu dapat menjadi ilmu pengetahuan. Terdapat sejumlah syarat yang menjadikan pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Maka pertanyaannya, apa sesungguhnya hakikat ilmu pengetahuan itu? Sains atau science merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji tentang alam semesta. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang untuk memperolehnya harus melalui cara tertentu, yakni cara atau metode ilmiah. Oleh karena itu, yang menjadi kata kunci adalah cara atau metode. Apabila ada suatu pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara non-ilmiah, maka pengetahuan tersebut belum layak dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kita menemukan pengetahuan bahwa semua benda jatuh ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Ini dapat dikategorikan sebagai pengetahuan. Tetapi jika suatu pengetahuan kita peroleh melalui cara selain metode ilmiah, misalnya dengan cara gaib, maka pengetahuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Uraian ini memperlihatkan keberadaan ilmu pengetahuan sebagai produk suatu pencarian. Selain itu, ilmu pengetahuan juga dipandang sebagai suatu sistem. Ilmu pengetahuan sebagai sebuah sistem melibatkan sejumlah abstraksi kejadian dan gejala alam semesta yang diatur dalam susunan yang logis dan sistematik. Berdasarkan hal itu, kumpulan fakta atau konsep saja belum dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Suatu ilmu mengharuskan fakta atau konsep tersebut diatur dalam susunan yang sistematik. Apakah ciri khas ilmu pengetahuan atau sains? Ilmu pengetahuan dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan yang didirikan di atas dua pilar utama, yakni struktur logis sains atau the logical structure of science dan pengujian atas pernyataan atau the verifiability of claims. Apa yang disebut sebagai struktur logis sains merupakan urutan atau tahap-tahap yang harus dikerjakan seorang ilmuwan dalam upayanya untuk menemukan ilmu pengetahuan. Urutan tersebut disebut metode ilmiah atau scientific method yang terdiri atas formulasi permasalahan berupa hipotesis atau pertanyaan, pengumpulan data, dan analisis data serta pengambilan keputusan. Pilar kedua sains adalah pengujian terhadap pernyataan atau verifiability of claims, mengindikasikan bahwa setiap pernyataan atau klaim dalam sains berupa prinsip, teori, hukum, dan lain-lain harus siap dibuktikan atau diuji secara terbuka oleh siapa saja. Oleh sebab itu, seorang peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di sebuah jurnal ilmiah wajib menjelaskan secara rinci metode ilmiah yang digunakannya. Dengan cara demikian, dia memberi kesempatan luas dan terbuka pada peneliti lain untuk menguji atau membuktikan hasil temuannya tersebut. Selain dua pilar utama tersebut,
Ilmu pengetahuan juga dilandasi norma-norma yang secara ketat dipatuhi para ilmuwan. Setidaknya terdapat 5 norma dalam sains, yakni: pertama, komunalitas. Ilmu harus berdasarkan pada ketiadaan rasa pamrih, bias, atau prasangka dalam diri seorang ilmuwan dalam pekerjaannya. Harus disadari bahwa secara aksiologis, ilmu tidak bebas nilai. Namun demikian, seorang ilmuwan harus dalam keadaan netral, impersonal, tidak memiliki komitmen psikologis dalam upayanya mengembangkan bidang ilmunya. Selain itu, terdapat azas kepemilikan bersama atas penemuan-penemuan ilmiah. Para ilmuwan melepaskan hak kekayaan intelektual dengan imbalan pengakuan dan penghargaan. Kedua, universalitas. Klaim kebenaran dievaluasi berdasarkan kriteria universal atau impersonal, bukan berdasarkan ras, kelas, jenis kelamin, agama, atau kebangsaan. Dalam mempertahankan kebenaran ilmiah, seorang ilmuwan tidak boleh berdiri di atas pijakan selain tradisi ilmiah. Akan dianggap rasialis jika seorang ilmuwan menyatakan bahwa ras Mongoloid lebih unggul dibanding ras lain, sebab dunia bisnis internasional sebagian besar dikuasai ras Mongoloid. Walaupun dia mempunyai data konkret yang menunjang kebenaran pernyataannya. Seorang ilmuwan dianggap tidak kredibel apabila menyatakan bahwa teori evolusi Darwin salah, karena menurut kitab suci, Tuhan tidak menciptakan makhluknya sebagaimana versi Darwin tersebut. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan tidak keliru dan mungkin saja Darwin yang keliru, namun kekeliruan Darwin harus dibuktikan menurut tradisi ilmiah, bukan berdasarkan pada dogma atau teks kitab suci. Oleh karena itu, Maurice Bucaille dianggap kredibel oleh kalangan saintis karena mampu menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang menyangkal teori Darwin, meskipun dia juga menunjukkan bukti yang bersifat supernaturalis dari Al-Quran. Sebagai seorang ilmuwan, Bucaille menyadari adanya perbedaan yang tajam antara agama dan sains, baik dari sisi bahasa atau terminologi yang digunakan, paradigma, realitas, maupun metode yang digunakan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Ketiga, skeptisisme. Dalam ilmu pengetahuan, setiap klaim kebenaran tidak boleh diterima hanya berdasarkan kepercayaan belaka. Semua klaim kebenaran harus diuji atau dibuktikan. Dalam hal ini, seorang ilmuwan tidak boleh begitu saja mempercayai siapapun dalam hal kebenaran sebelum dia menunjukkan cukup bukti untuk memvalidasi kebenaran tersebut. Semua gagasan harus diuji dan tunduk pada pengawasan masyarakat yang ketat dan terstruktur. Keempat, ketidaktertarikan atau disinterestedness. Para ilmuwan dihargai karena bertindak dengan cara yang secara lahiriah tampak tanpa pamrih. Oleh karena itu, semua penemuan dan pengetahuan ilmiah harus terbuka untuk umum. Hasil suatu riset ilmiah bukanlah milik pribadi si ilmuwan peneliti. Inilah diktum umum yang harus dipegang oleh setiap ilmuwan, meskipun kita masih boleh berdebat. Apakah riset yang berhubungan dengan keamanan negara juga boleh diumumkan secara luas di kalangan ilmuwan? Di dalam masyarakat, masih cukup sering kita temukan beberapa miskonsepsi, kesalahpahaman, atau salah tafsir terhadap makna ilmu pengetahuan yang diakibatkan oleh berbagai alasan. Setidaknya terdapat 4 jenis kesalahpahaman terhadap ilmu pengetahuan.
Pertama, terdapat anggapan bahwa tujuan sains atau ilmu pengetahuan adalah mengumpulkan atau mengakumulasikan fakta. Anggapan ini salah. Bahan dasar sains yang paling esensial memang fakta, namun apabila hanya fakta tanpa ada pengorganisasian fakta-fakta, hal itu tidak cukup berguna. Contohnya, kita mempunyai satu fakta bahwa pendapatan per kapita per tahun di Indonesia adalah 100 US dollar. Fakta ini tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dihubungkan dengan fakta-fakta lain, misalnya dengan harga bahan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Fakta yang terkumpul, meskipun berjumlah banyak, hanya menjadi data mentah belaka. Kedua, ilmu pengetahuan tidak mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa alam secara utuh dan menyeluruh. Inilah keterbatasan sains. Penemuan baru dalam ilmu pengetahuan selalu menimbulkan pertanyaan baru yang menuntut jawaban baru. Ini adalah realita dalam sains. Hasil pemikiran atau penelitian seorang ilmuwan dapat diibaratkan sebagai sebatang lilin yang berusaha menerangi misteri jagat raya. Semakin banyak jumlah ilmuwan, semakin banyak pula jumlah lilin yang dinyalakan. Tetapi, jagat raya dan alam semesta ini selalu menyimpan misteri besar. Berapapun jumlah lilin yang dinyalakan, tetap tidak akan mampu meneranginya. Oleh karena itu, sungguh tidak realistis apabila ada seorang ilmuwan yang mengklaim telah menemukan suatu produk ilmu pengetahuan yang mampu menjabarkan suatu fenomena alam secara utuh dan tuntas. Ketiga, kebenaran sains dianggap atau diharapkan absolut dan abadi. Ini tidak mungkin. Para ilmuwan menyadari bahwa kebenaran dalam sains selalu siap untuk dipertanyakan kembali, diuji lagi, direvisi, atau diganti dengan kebenaran yang baru. Sains tidak sama dengan agama. Kebenaran dalam agama bersifat absolut. Sains dimulai dari rasa tidak percaya atau skeptis, sedangkan agama dimulai dari sikap percaya atau iman. Keempat, ilmu pengetahuan harus mempunyai manfaat praktis. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ketika seseorang bertanya pada Sir Isaac Newton, "Apa manfaat praktis penemuan Anda dalam bidang cahaya?" Newton menjawab, "Bukan urusan saya apakah penemuan saya membawa manfaat praktis atau tidak. Tugas seorang ilmuwan adalah menggali ilmu pengetahuan dan menjelaskan berbagai fenomena." Ilmu pengetahuan harus dibedakan dengan teknologi yang bertujuan praktis bagi permasalahan manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan bersifat netral atau value free. Tetapi, teknologi tidak bisa netral karena harus mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kerancuan antara ilmu pengetahuan yang sebenarnya dengan ilmu pengetahuan semu. Terdapat beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengetahui mana yang tergolong sains dan mana yang sekedar pseudosains. Juga ciri-ciri seseorang tergolong saintis atau hanya berada pada level pseudosaintis. Pertama, dalam pseudosains kita sering diajak berpikir secara anakronistis. Dalam hal ini, kita digiring untuk mempercayai sesuatu yang sudah lama ditinggalkan para saintis sejati. Kita diajak mempercayai bahwa sesuatu itu masih berlaku atau benar. Misalnya, kita diajak percaya bahwa bumi itu datar, seolah-olah ide Ptolemeus yang sudah lama tidak berlaku itu masih layak dipercaya. Kedua, pseudosaintis biasanya cenderung bersemangat mencari-cari misteri dalam kehidupan ini. Mereka percaya terdapat banyak hal di alam ini yang tidak akan dipahami. Memang kepercayaan ini benar, tetapi pseudosaintis mengeksploitasi kepercayaan ini dan mencampur adukkan antara yang natural dan yang misterius. Mereka misalnya suka membahas hal-hal seperti ada tidaknya makhluk UFO. Apakah terlihatnya bintang berekor atau komet ada kaitannya dengan pilpres yang akan berlangsung, dan lain sebagainya. Ketiga, pseudosains akrab dan berkutat dengan berbagai mitos.
Seorang pseudosaintis menjadikan mitos-mitos sebagai pijakan untuk menjelaskan sesuatu secara ilmiah. Misalnya, pseudosaintis menganggap bahwa masyarakat Jawa cenderung maju tingkat kebudayaannya karena sesuai dengan sifat yang diturunkan nenek moyang yang telah berkebudayaan maju dan menurunkan gen tersebut. Pseudosaintis juga mempercayai bahwa kemakmuran atau kemiskinan suatu masyarakat di daerah tertentu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan tokoh tertentu di masa lampau. Singkatnya, seorang pseudosaintis suka menjadikan mitos sebagai pijakan justifikasi bagi fenomena alam yang sedang terjadi. Keempat, pseudosaintis cenderung menyepelekan, meremehkan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti ilmiah. Hanya bukti-bukti yang memperkuat kepercayaan mereka saja yang mereka terima, sedangkan bukti-bukti yang memperlemah kepercayaan mereka segera mereka campakkan. Bukti ilmiah apapun yang tidak mendukung akan dianggap tidak mampu menjelaskan kebenaran itu. Dengan kata lain, seorang pseudosaintis tidak mempunyai suatu hipotesis yang terbuka terhadap kritik, yang siap untuk diuji kebenaran atau kesalahannya oleh siapapun. Kelima, pseudosaintis gemar mencari-cari persamaan antara sesuatu yang dikaji dalam sains sejati dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai objek kajian ilmiah. Contohnya, seorang pseudosaintis berupaya meyakinkan orang lain bahwa ilmu perbintangan atau astrologi memiliki kaitan erat dengan astronomi. Oleh sebab itu, astrologi sama ilmiahnya dengan astronomi. Pseudosaintis juga mempercayai bahwa ritme hidup atau bioritmik umat manusia dapat dijabarkan dengan menggunakan hasil-hasil kajian ilmiah dalam biologi, anatomi, atau kimia. Jadi, ilmu bioritmik dianggap sama ilmiahnya dengan ilmu biologi, anatomi, atau kimia. Keenam, dalam pseudosains juga sering kita temui upaya untuk mempertahankan suatu kebenaran berdasarkan dalih-dalih permakluman penuh kata berbunga-bunga. Pseudosaintis menganggap bahwa realitas ilmiah dapat disusun dengan retorika yang kecanggihannya tergantung pada kata-kata. Dalam sains, kata-kata hanya menjadi alat bantu untuk menjabarkan suatu realitas kebenaran. Sebaliknya, dalam pseudosains, kata-kata justru ditempatkan menjadi substansi kebenaran. Secara etimologis, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara semantik, metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif berarti antara biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan seimbang, dan efisien berarti sesuai dengan hasil yang dicapai. Sementara itu, frasa metode penelitian terdiri atas kata metode dan penelitian. Metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Adapun pengertian metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan jalan kebenarannya. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan pedoman dasar bagi para peneliti untuk mencapai keberhasilan, agar terhindar dari ketersesatan metodologis. Perlu disadari bahwa, pertama, suatu metode hanyalah alat bantu. Kedua, tidak ada metode yang sempurna 100%. Ketiga, tidak ada satupun metode yang bersifat universal, baik dalam hal ruang maupun waktu. Artinya, penerapan metode harus selalu mengalami penyesuaian. Dan keempat,
metode yang telah mendapat pengakuan luas belum tentu secara otomatis berhasil membantu memecahkan permasalahan. Penelitian atau riset merupakan upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan pemahaman berdasarkan data tersebut. Penelitian dengan demikian merupakan proses pemecahan masalah dan upaya menemukan atau mengembangkan suatu bidang pengetahuan yang sistematis berdasarkan metode ilmiah. Penelitian juga didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, atau sebagai usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Mengenai metode penelitian, Parson menyatakan bahwa metode penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Hakikat metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sebagai suatu metode ilmiah, metode penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Penilaian terhadap pengetahuan yang relevan, pembentukan konsep dan spesifikasi hipotesis, pengumpulan data, pengorganisasian dan analisis data dengan cara yang relevan, evaluasi dan pembelajaran atau temuan hasil riset, penyebaran informasi riset, memberikan penjelasan, membuat prediksi, melakukan aktivitas pengetahuan yang diperlukan.